Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Baiklah, di sini Ibu akan mengajar pelajaran matematika dengan materi pecahan senilai. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang mari angkat tangannya ya. Kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Nah, sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya Ibu membaca tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama yaitu setelah mengamati media PowerPoint berupa gambar persegi panjang yang berhubungan dengan pecahan senilai, peserta didik mampu menganalisis pecahan senilai dengan benar. Yang kedua yaitu setelah mengamati media PowerPoint berupa gambar persegi panjang yang berhubungan dengan pecahan senilai, peserta didik mampu menyimpulkan pecahan senilai dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video dan diskusi, peserta didik mampu memecahkan masalah terkait pecahan senilai dengan tepat dan benar. Yang keempat, setelah diskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi contoh pecahan senilai dengan gambar dan model konkret dengan benar. Nah, anak-anak Ibu, itulah tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Sekarang kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini anak-anak Ibu. Mari kita simak bersama-sama materi kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak Ibu, ada yang tahu nggak apa itu pecahan? Ya, benar, pecahan adalah pembagian dua bilangan bulat dengan bilangan yang dibagi disebut pembilang dan bilangan pembagi disebut penyebut. Nah, baiklah anak-anak, berikut adalah contoh bilangan pecahan biasa. Nah, di sini Ibu mengambil contoh 2/9. Nah, bilangan 2 di atas adalah pembilang, sedangkan bilangan 9 di bawah adalah penyebut. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk ke pecahan senilai. Nah, anak-anak Ibu, ada yang tahu apa itu pecahan senilai? Ya, benar sekali. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan di dalam bentuk berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Pecahan senilai dihubungkan dengan tanda sama dengan. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh ya anak-anak. Di sini Ibu memiliki 3 buah lingkaran yang sama, tetapi memiliki bagian yang berbeda. Nah, lingkaran yang pertama Ibu bagi menjadi 2 bagian ya anak-anak, dan lingkaran kedua Ibu bagi menjadi 4 bagian, dan lingkaran ketiga Ibu bagi menjadi 8 bagian. Nah, sekarang Ibu arsir ketiga lingkaran tersebut dengan luas daerah yang sama. Lalu apakah bentuk pecahan dari 3 lingkaran tersebut akan sama? Ya, tentunya berbeda ya anak-anak. Karena apa? Karena 3 lingkaran tersebut memiliki bagian yang berbeda.
Nah, coba anak-anak ibu perhatikan lingkaran yang pertama. Nah, itu bentuk pecahannya adalah 1/2 karena ada satu bagian yang diarsir dari total 2 bagian. Sedangkan lingkaran yang kedua pecahannya 2/4. Karena apa? Ya, benar sekali, karena ada 2 bagian yang diarsir dari total 4 bagian. Lingkaran yang ketiga yaitu 4/8 karena ada 4 bagian yang diarsir dari total 8 bagian. Nah, perlu anak-anak ibu ingat, walaupun bentuk dari ketiga bagian lingkaran ini berbeda, tetapi ketiga lingkaran ini memiliki persamaan, yaitu luas daerah yang diarsir sama besarnya. Jadi, ketiga lingkaran ini memiliki pecahan yang sama ya anak-anak ibu. Baiklah anak-anak, dapat ibu simpulkan bahwa luas daerah yang diarsirkan pada lingkaran itu adalah sama, sehingga dapat dikatakan bahwa pecahan 1/2 senilai dengan pecahan 2/4 dan 4/8, atau bisa ditulis sebagai 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Nah, anak-anak, selanjutnya yaitu menentukan pecahan-pecahan senilai. Nah, pecahan senilai dapat dengan cara mengali atau membagi pembilang dengan penyebut pecahan tersebut dengan bilangan yang sama kecuali 0. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya yaitu menentukan pecahan-pecahan senilai dengan cara perkalian. Yang pertama yaitu pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Kedua, hasil perkalian merupakan pecahan yang senilai dengan pecahan semula. Contoh, tuliskan 2 pecahan yang senilai dengan 2/4 dengan cara perkalian. Yang pertama yaitu 2/4 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, berarti pecahan yang senilai dengan 2/4 yaitu 4/8. Kita lanjut nomor 2 yaitu 2/4. Lalu kita kalikan dengan 3. Begitu dengan penyebutnya kita kalikan dengan 3, yaitu 2 kali 3 sama dengan 6, 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, dapat pecahan yang senilai dengan 2/4 yaitu 6/8. Jadi, pecahan 2/4 senilai dengan pecahan 4/8 dan 6/12. Atau bisa ditulis dengan 2/4 sama dengan 4/8 sama dengan 6/12. Nah, itu tadi adalah contoh dari pecahan-pecahan senilai dengan cara perkalian ya anak-anak. Ya, selanjutnya menentukan pecahan-pecahan senilai dengan cara pembagian. Nah, tentunya caranya sama anak-anak seperti perkalian, cuman yang ini dibagi, syaratnya sama ya anak-anak. Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama, kecuali 0. Langsung ke contoh ya anak-anak. Pertama, pembagian dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. 2. Hasil pembagian merupakan pecahan yang senilai dengan pecahan semula. Contoh, tuliskan 2 pecahan yang senilai dengan 4/12 dengan cara pembagian. Nah, sama dengan 4/2, 4-nya dibagi 2, pembilang dibagi 2, 12-nya sebagai penyebut, kita bagi dengan 2 sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2, 12 bagi 2 sama dengan 6, jadi pecahan yang senilai yaitu 2/6. Nah, ini hasilnya yang pertama. Lanjut,
dengan yang kedua. 4/12 kita bagi dengan bilangan berapa ya? Ya, kira-kira dibagi dengan bilangan 3, bisa tidak ya? 12-nya bisa, tapi angka 4-nya nggak bisa. Sedangkan ini harus dibagi dengan bilangan yang sama, jadi kita tidak bisa dibagi dengan bilangan 3. Berarti harus dibagi dengan bilangan 4. 4 bagi 4 sama dengan 1, dan 12 bagi 4 sama dengan 3. Hasilnya 1/3. Nah, bilangan pecahan yang senilai dengan 4/12 yaitu 1/3. Jadi pecahan 4/12 senilai dengan pecahan 2/6 dan 1/3, atau bisa ditulis dengan 4/12 sama dengan 2/6 sama dengan 1/3. Nah, itulah contoh-contoh menentukan pecahan-pecahan senilai dengan cara perkalian dan pembagian ya anak-anak. Nah, anak-anak, setelah tadi Ibu menjelaskan beberapa contoh mengenai pecahan yang senilai dengan cara perkalian dan pembagian. Nah, di sini Ibu memiliki 4 buah soal latihan yang akan anak-anak Ibu kerjakan di rumah bersama orang tuanya ya. Nah, soal pertama yaitu tuliskan pecahan yang senilai dengan 1/2 dengan cara perkalian. Soal nomor 2 yaitu tuliskan pecahan yang senilai dengan 3/5 dengan cara perkalian. Soal ketiga yaitu tuliskan pecahan yang senilai dengan 5/6 dengan cara pembagian. Soal terakhir yaitu tuliskan pecahan yang senilai dengan 15/30 dengan cara pembagian. Oke, anak-anak. Caranya ini sama ya anak-anak seperti contoh soal yang Ibu berikan sebelumnya. Soal latihan ini silakan anak-anak Ibu kumpulkan minggu depan dengan materi selanjutnya. Jika tidak tahu silakan anak-anak Ibu tanyakan kepada orang tuanya ya.